Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Dini. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas cara kerja event organizer Oke. dalam menghandle suatu kegiatan gimana? Coba boleh diminta penjelasan pendapatnya. Kalau cara kerja event organizer sebenarnya banyak ya. Event organizer ini harus dipahami dulu dari teman-teman semua. Saya masih dapat permintaan kemarin, Mbak, anak saya mau nikahan nih, boleh nggak pakai jasa event organizer-nya gitu kan. Padahal sebenarnya itu wedding organizer ya. Harus dipahami bahwa memang event organizer ini beda cara kerjanya dengan wedding organizer. Mungkin sebutannya beberapa kali terselip ini CEO-nya gitu kan. Jadi memang tour organizer ataupun wedding organizer ataupun event organizer konser dan lain sebagainya, ini cakupannya sangat luas ya. Bahasa event organizer ini tanda kutip cakupannya sangat luas Mbak Dini. Jadi kadang orang bikin apa ya, event-event besar gitu ya, kayak pekan olahraga yang di GBK itu juga IO penyelenggaranya gitu. Tapi kalau saya mungkin lebih mengerucut kepada event-event corporate, biasanya lebih ke MICE ya, lebih MICE itu lebih ke meeting, insentif gitu ya, dan juga celebration, gala dinner untuk outing gathering, capacity building dan lain sebagainya. Nah ini lebih ke ranahnya event organizer-nya Inti Jasa Kreatif ya, lebih tepatnya ya. Jadi di sini kita biasanya cara kerjanya lebih pada tahapan permintaan dari klien. Jadi biasanya tidak mungkin sama nih antara si klien A dan B dan C. Makanya cukup rumit menurut saya membuat sebuah perencanaan. Yang pertama ya, perencanaan untuk customer yang berbeda-beda. Dan tadi balik lagi, biasanya yang menghubungi kami dari berbagai corporate ya, instansi pemerintah juga ada. Jadi memang mereka punya kebutuhan meeting, mereka ada kebutuhan untuk membuat sebuah in-house training. Kemudian mereka ingin simpulkan beberapa kegiatan dengan sebuah event seperti kebersamaannya supaya dapat gitu gimana caranya ya, mereka adakan yang namanya capacity building dengan malam keakraban, gala dinner gitu ya. Jadi konsepnya suka beda-beda. Jadi perencanaan itu mulai dari lokasinya harus diperhatikan Mbak Dini. Misalkan kalau kuantitinya sekian, apakah memungkinkan untuk di lokasi A? Kalau kuantitinya sekian, misalkan ya kayak kita ada permintaan 1000 packs gitu, dia minta ke daerah Jawa gitu ya, kita rencanakan lokasi-lokasi yang mumpuni untuk mendapatkan ya, mencakup 1000 packs itu di mana sih gitu ya, yang bisa menerima hotelnya, gala dinernya, capacity buildingnya, lapangannya, ruangannya, segala macam gitu. Jadi yang pertama perlu diperhatikan sekali tadi cara kerjanya adalah persiapan, perencanaan gitu Mbak Dini. Kemudian yang kedua mungkin eksekusi teknisnya ya. Eksekusi teknisnya memang kalau misalkan perencanaan itu sudah kita buat, biasanya nanti Mbak Dini misalkan contohnya ya sebagai klien saya, biasanya akan mengkritisi tuh proposal. Mbak, ini kenapa harus seperti ini? Kenapa pembagian kamarnya seperti ini? Kenapa ruangannya setupnya harus seperti ini? Misalkan kenapa lapangannya harus yang di lokasi yang begini gitu, dan kira-kira gamesnya apa aja yang cocok untuk bonding kita gitu ya. Nah itu harus diperhatikan teknis yang dikritisi tersebut, artinya memang itu yang sudah mulai mengerucut ke bawah ya, mengerucut lagi artinya dari tahapan perencanaan menuju ke detail teknis gitu ya, teknis perencanaan. Dari perencanaan besar menjadi rangkuman D1 apa, D2 apa, D3 apa gitu ya. Kemudian setelah itu rancangan anggaran pastinya. Jadi kita biasanya sebagai sebuah event organizer membuat perencanaan, planning, kemudian dievaluasi, kemudian baru setelah cocok nih sudah sesuai dengan permintaan, kita siapkan anggarannya gitu. Udah yang terakhir habis itu biasanya kita disiapin ini sih semacam kontrak gitu, kontrak kerjasama.
Gimana? Berarti anggaran itu juga penting ya Bu? Penting dong, karena kan setiap konsep pasti memiliki anggaran yang beda-beda gitu. Pada saat kita menyiapkan penawaran gitu ya, Iya. kita di bidding sama IO lain ya. Sebenarnya ada lah pasti ya Mbak Dini ya, karena memang IO lain itu kan sebenarnya satu jajaran lah sama kita ya. Artinya kita sama-sama penjuang cuan, pencari uang dengan cara di satu ranahnya event organizer ini. Nah, dengan cara apa kita biasanya menyikapi hal tersebut? Biasanya kita melakukan bidding ya dengan normal aja. Kita buat company profile, bukan company profile ya. Kita bikin deck proposal sebagus mungkin, konsepnya serelate mungkin. Kemudian anggarannya juga jangan yang terlalu high, jangan yang terlalu low, tapi memang sewajarnya. Itu sih. Ada juga nggak sih Bu yang Ibu udah bikin penawaran tiba-tiba kliennya pergi gitu? Wah, itu ada banyak sih sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka minta penawaran, kita udah bikinin proposalnya, tiba-tiba nanti dia cari yang lebih murah. Di tetangga sebelah. Terus konsep kita dia diambil. Itu sebenarnya nggak bagus sih. Iya. Jangan dicontoh yang seperti itu. Jadi pastikan kalau minta penawaran itu harus disiapkan KAK-nya, kerangka acuan kerjanya dulu, sehingga CEO ngerasa jelas nih apa permintaannya dari customer. Kalau KAK-nya sudah jelas, acuannya sudah ada gitu ya, tertulis. Jadi kita tahu lokasinya pastinya di mana. Jangan semuanya serba diserahkan kepada IO. Mbak, coba dong cariin lokasi, terserah di mana aja, pokoknya segini. Nggak jelas, terlalu general, terlalu global, terlalu besar. Ranah kita harus mencakup yang mana gitu. Jadi memang harus dipilih dulu, di cross check. Kita senang banget kalau misalkan ada sebuah instansi yang menghubungi kita dengan data gitu. Jadi bukan hanya halo Kak, bisa tanya jasa event organizer-nya buat ke Bogor 500 packs tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, ini untuk family atau employee? Oke lah, misalkan, karena apa? Family dan employee gathering kan pasti beda ya penawarannya gitu. Karena memang kalau ada anak-anak biasanya kita perlu perhatikan detail lain-lainnya gitu. Jadi agak perlu diasah lagi proposalnya, karena banyak persiapannya kalau memang sifatnya family gitu ya. Harus perhatikan karena kan dari segala sisi usia ya. Kalau employee kan mungkin rata lah gitu, anak dewasa semua gampang gitu, lebih mudah mungkin pengaturan acaranya. Kalau family kan memang agak banyak stepnya gitu, dari komposisinya pasti beda gitu. Kebanyakan kan tadi Bu bilang karena apa, nyari perbandingan harga kan. Nah mungkin Ibu bisa nonjolin ini Bu, kayak nggak apa-apa gitu, cuma mungkin kalau orang lihat misalkan kita mahal gitu, karena kita apa lebihnya gitu Bu. Oke. Ya, lebih gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Dini. Jadi kalau misalkan ditanya customer yang tiba-tiba minta sebuah deck proposal atau permintaan penawaran gitu ya, atau quotation lah ya, karena posisinya beda nih antara cuma nanya harga, nanya paket, sama yang minta rancangan proposal. Karena dia punya tahapan tangganya tuh beda-beda. Kalau kalau biasanya mereka bisa meminta hanya paket-paketannya aja. Jadi memang itu kapasitasnya biasanya IO yang klien yang ya udah mau taunya beres aja gitu. Tapi kalau memang sudah ada yang mulai mengerucut, mereka sudah punya kerangka acuan kerja, mereka pasti akan melihat nih gitu, bagus nggak nih rancangan IO, stepnya, handlingnya gimana, handling VVIP-nya gimana, handling manajerialnya gimana, dan lain sebagainya. Itu perlu dilihat gitu. Jadi bukan hanya melihat dari sisi harga saja. Kalau boleh tahu Bu, kalau kelebihan dari inti jasa ini apa sih Bu? Misal perusahaan memilih inti jasa kreatif itu karena apa? Yang pasti ya, kalau kita biasanya kan create event itu berdasarkan passion kita masing-masing ya. Jadi kalau misalkan sebuah apapun itu kalau dilakukan dengan passion, biasanya hasilnya lebih bagus gitu, karena dengan tangan sendiri gitu. Tidak dengan tangan sendiri, dengan keluarga sendiri, artinya di dalam rumahnya sudah memang orang-orang event organizer semua yang bergerak gitu, bukan cabutan sana sini ngambil orang sana sini gitu kan. Jadi memang
sedikit perbedaannya di situ, dari komposisi tim, dari pengalaman, kemudian dari portofolio, company profile, dan ya itu banyak kerjasama dengan pemerintah sehingga kita juga jelas ya untuk laporan keuangan, legalitas SPT tahunan dan lain sebagainya, itu kita jelas di situ sehingga lebih trusted lah pastinya gitu. Selain lebih nyaman, lebih terpercaya, sehingga kerjasama sampai dengan di akhirnya juga lebih oke gitu. Baik Bu, jadi dapat kita simpulkan dari tema kita hari ini, cara kerja event organizer itu ternyata pertama itu harus planning dulu kan, garis besar planning. Habis planning kita rancang dulu teknisnya gimana, baru yang ketiga itu anggaran. Nah setelah disetujui baru kontrak berjalan gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi jangan lupa pakai inti jasa kreatif karena sudah terpercaya menghandle banyak event-event di perusahaan-perusahaan gitu. Khususnya pemerintah. Iya, amin, mudah-mudahan seperti itu.